Halo Sobat Amanat, kembali lagi di podcast Bang Aman, Bincang bareng Amanat. Podcast yang ngobrolin isu-isu penting dengan gaya santai, tapi tetap tajam dan bermakna. Bersama dengan saya, Dwi Hadatin Nikmah, sebagai host pada episode kali ini. Nah, apa kabar nih penonton setia Bang Aman? Semoga tetap sehat dan waras ya. Apalagi di tengah informasi fakta dan hoax yang berseliweran. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrolin isu-isu penting yang krusial tapi masih sering terjadi di negeri kita tercinta ini, yaitu tentang represi terhadap pers. Ya, rekan-rekan jurnalis yang semestinya menjadi penjaga demokrasi justru seringkali mendapat tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Untuk membahas hal ini lebih dalam, kita kedatangan tamu spesial nih, seseorang yang udah malang melintang di dunia jurnalistik dan jadi garda depan dalam perjuangan kebebasan pers. Langsung saja kita sambut Ketua AJI Semarang, Mas Aris Mulyawan. Ya, selamat datang Mas Aris. Nah, pertama-tama boleh dong kenalin dulu, perkenalan diri dan cerita sedikit soal AJI Semarang. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya Aris ya, dari AJI Semarang. AJI Semarang itu salah satu organisasi profesi di Kota Semarang. Kita tentu mempunyai tiga panji, ada tiga panji yang kita perjuangkan. Yang pertama adalah soal kebebasan pers, yang kedua soal profesionalisme, dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Seperti itu Mbak, inilah perjuangan kami. Makanya kami ini salah satu organisasi yang getol memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia. Nah, kalau bicara soal kebebasan pers hari ini ya Mas, bisa dilihat dari data-data kasus kebebasan pers menurut Lembaga Bantuan Hukum bahwa represi terhadap pers itu mencatat sampai 67 peristiwa dengan sekitar 96 korban termasuk individu, organisasi, dan media. Adapun data tentang indeks kebebasan pers menurut Reporters Without Borders, peringkat kebebasan pers di Indonesia itu menurun dari posisi 111 pada 2024 dan menjadi 127 pada 2025 dari 180 negara. Nah, kalau dilihat dari data tersebut, sebenarnya seperti apa sih kondisi kebebasan pers di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa Tengah, Mas? Saya pikir semakin hari kebebasan pers di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, itu semakin mengkhawatirkan. Ketika Mbaknya tadi ngomong bahwa jurnalis atau pers itu sebagai pilar utama demokrasi, maka ketika melihat data-data seperti itu kan ini benar-benar kondisinya sangat mengkhawatirkan, dan terlebih di Jawa Tengah ya. Akhir-akhir ini kan kasus kekerasan terhadap jurnalis, baik jurnalis profesional maupun kawan-kawan pers mahasiswa itu kan meningkat ya. Dalam 3 bulan terakhir saja kami mencatat ada 15 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan pers mahasiswa. Ini harusnya sudah sampai di sini saja, jangan terjadi lagi. Karena ini benar-benar mengancam kita semua ya. Ketika jurnalis itu dibungkam, ketika media massa tidak bisa mengungkapkan fakta seperti yang Mbak sampaikan tadi terkait dengan hoax, apa yang akan terjadi? Maka zaman kegelapan itu ya sudah di depan mata. Karena jurnalis itu kan seharusnya bertugas menjadi penerang, menjadi suluh bagi masyarakat. Ketika suluh itu dipadamkan, apa yang akan terjadi? Kegelapan yang akan terjadi. Maka kami meminta kepada siapapun untuk sudah hentikan kekerasan terhadap jurnalis seperti itu. Dari pengamatan Mas Aris sendiri, Mas, seperti apa bentuk-bentuk represi yang paling sering dialami oleh jurnalis? Oke, kalau
data di AJI Indonesia itu ada beberapa kekerasan ya, jenis kekerasan yang dialami oleh jurnalis se-Indonesia ini, baik kekerasan fisik, kemudian teror dan intimidasi, kemudian ancaman, diancam, kemudian pelarangan liputan yang kemarin di Jawa Tengah juga ada, kemudian serangan digital, kemudian penuntutan hukum, kemudian kekerasan seksual atau berbasis gender, kemudian pelecehan, perusakan atau perampasan alat produksi itu, pembunuhan dan penahanan. Ini yang terjadi selama pantauan kami ya. Nah, kalau menurut Mas sendiri seperti ada kasus yang ramai kemarin, yaitu teror terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana yang mendapat kiriman kepala babi dan bangkai tikus sebagai bentuk intimidasi. Menurut Mas Aris sendiri bagaimana? Jelas kami mengutuk bentuk intimidasi seperti itu ya. Tentu ini berbahaya sekali, ini ancaman, jelas ini bentuk ancaman nyata ya buat demokrasi di negeri ini, buat kawan-kawan jurnalis seperti itu. Bahkan di Jawa Tengah saja kan juga ancamannya kan juga nyata ya. Seperti kemarin ya ada beberapa teman-teman yang sedang melakukan peliputan kemudian diintimidasi seperti itu kan ancaman nyata. Ya kami berharap tegakkan ini kan undang-undang pers, lindungi pers seperti itu. Karena kan kita itu bekerja kan dijamin oleh undang-undang seperti itu kan. Siapapun yang mengancam kebebasan pers berarti dia melanggar undang-undang seperti itu. Nah, jika jurnalis mendapatkan intimidasi atau tekanan di lapangan, menurut Mas Aris, apa langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan? Dan apakah sudah ada sistem mitigasi yang bisa membantu mereka, Mas? Ya, tentu ini ya penting bahwa ketika kawan-kawan mau liputan itu kan perlu memitigasi ya. Ketika mau liputan di demo misalnya, posisi mengambil gambarnya di mana? Itu kan jangan sampai kemudian dia menjadi korban, entah itu dari massa atau dari polisinya misalnya pada saat pengamanan itu, jangan sampai dia terdampak lah dalam kasus seperti itu. Termasuk misalkan kita parkir motornya pun misalnya itu juga harus dihitung misalkan gimana. Jadi sebenarnya ada panduan buat kawan-kawan jurnalis ketika mau liputan, dan kita sudah membuat panduan ya. AJI itu sudah membuat panduan untuk kawan-kawan liputan seperti apa di wilayah bencana alam misalnya gitu. Dia liputannya seperti apa, kemudian di wilayah pandemi misalnya ada wabah penyakit harus liputan seperti apa, termasuk ketika mau liputan soal ini ya kebakaran, teman-teman juga harus paham misalkan arah anginnya di mana. Jangan sampai kemudian ketika dia mengambil posisi, ternyata malah dia kena apinya gitu. Nah inilah pentingnya mitigasi, tidak hanya untuk teman-teman jurnalis profesional tapi juga teman-teman jurnalis mahasiswa ya. Mereka juga harus paham mitigasi seperti itu. Termasuk ketika ada sesuatu tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, dia harus seperti apa seperti itu. Jadi memang seorang jurnalis itu harus betul-betul memperhatikan langkah-langkah sebelum, bahkan sebelum, saat, bahkan setelah peliputan begitu. Betul, termasuk juga harus memperhitungkan ketika mau diterbitkan. Ada semacam kajian ketika kira-kira ini mau diterbitkan, ini berdampak enggak terhadap teman-teman seperti itu. Karena tidak ada berita seharga nyawa seperti itu. Jadi keamanan itu penting. Nah, tapi Mas, di sisi lain juga terkadang ada beberapa jurnalis yang menghasilkan produk jurnalistik yang dirasa itu kurang etis atau bahkan tidak memenuhi standar kode etik jurnalistik, Mas. Nah, lantas jika hal ini terjadi, kemudian bagaimana, Mas? Nah, problem yang sangat serius juga, karena itu juga orang-orang yang mengancam kebebasan pers. Ketika jurnalis tidak bisa menelurkan produk jurnalistik yang berkualitas, apalagi melanggar etik, ini kan dia juga ikut mengancam kebebasan pers. Maka kebebasan pers itu ada dua ancaman, dari dalam dan dari luar. Dari jurnalisnya sendiri yang kemudian tidak bisa menerbitkan atau menghasilkan produk yang berkualitas, apalagi
amit sewu gitu. Ternyata wartawannya itu nggak jelas gitu, istilahnya wartawan apa itu, apa budrek atau apalah gitu kan, tidak menyebut merek ya, maksudnya itu kan juga jelas melanggar etik gitu. Nah itulah yang kemudian mencederai kebebasan pers di negeri ini. Praktek-praktek yang tidak baik itulah yang menyebabkan makin buruknya pers di Indonesia seperti itu. Padahal kan jurnalis kan tidak boleh ya menyuap maupun disuap dan seperti itu. Tadi kan juga Mas Aris sudah menyinggung faktor internal ataupun eksternal dari kebebasan pers itu sendiri kan Mas. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas, faktor-faktor utama dari yang membuat kebebasan pers ini menurun Mas. Ya salah satunya kalau dari dalam ya salah satunya itu bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas itu kan. Maka jurnalis harus selalu belajar ya, upgrade ya. Makanya di tempat kami itu pelatihan itu sering kami kerjakan itu sebagai wujud bagaimana meningkatkan kapasitas kawan-kawan agar menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau ancaman dari luar jelas kan, ancaman misalkan baik melalui aturan, misalkan RUU penyiaran yang kemudian melarang investigasi seperti itu kan, kemudian intimidasi dan lain sebagainya, pelarangan liputan dan lain sebagainya, itu sebagai ancaman dari luar. Kalau ngomong investigasi kok dilarang, kenapa dilarang? Investigasi kan tujuannya apa? Membongkar kejahatan, membongkar pelanggaran. Kira-kira kalau investigasi itu dilarang, itu yang melarang siapa? Siapa Mbak? Pelaku mungkin. Kan bisa jadi seperti itu. Nah inilah kemudian kenapa ancaman dari luar kan seperti itu. Begitu Mbak. Jadi memang faktor-faktor tadi itu internal dan eksternal itu juga patut diperhatikan. Dan apakah ada solusinya begitu Mas? Ya ini solusinya adalah kita semua elemen masyarakat harus mendukung jurnalisme yang berkualitas satu. Yang kedua adalah pemerintah atau siapapun itu harus mendukung kebebasan pers seperti itu. Kalau tidak ada dukungan dari semua pihak, ya sudah, kegelapan akan terjadi dan seperti itu. Apalagi kemudian ketika yang dikejar hanya apa, berita-berita yang tidak berpihak kepada masyarakat, ya gitu. Maka ini menurunkan kualitas kan, menurunkan kualitas jurnalisnya. Nah ini yang kemudian mari bersama-sama untuk bergandengan tangan untuk menegakkan pers di negeri ini. Karena kalau kebebasan pers di negeri ini yang rugi adalah masyarakat seperti itu. Jadi harus semua lintas elemen ya, semua masyarakat, pengambil kebijakan dan lain sebagainya, itu termasuk para penegak hukum harus mendukung kebebasan pers. Jika dilihat dari beberapa kasus represi terhadap pers itu juga kejadian ini tidak dialami oleh jurnalis profesional saja dan juga dialami oleh teman-teman pers mahasiswa. Jadi bahkan ada dalam beberapa kasus itu seperti kemarin aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di Semarang, ada beberapa jurnalis kampus yang diamankan dan ada aksi Jateng Bergerak, dan itu juga ada beberapa teman-teman persma itu bahkan sampai ditarik oleh pihak kepolisian, dan ada beberapa kasus di persma lain, di univ lain juga mendapatkan tekanan, intimidasi atau ancaman Mas. Nah jadi jika Mas melihat fenomena ini, apakah ini menunjukkan bahwa ruang kritis mahasiswa mulai dibatasi atau dibungkam? Ya, iya begitulah Mbak. Artinya kondisi sekarang sudah seperti ini, gitu. Maka apa yang harus kita lakukan kan seperti itu. Maka kawan-kawan mahasiswa juga harus tadi memitigasi ya ketika mau liputan, kemudian juga meningkatkan kapasitas ya, misalkan liputannya juga harus cover budget dan lain sebagainya gitu kan, harus menjaga etik gitu kan, seperti itu agar ketika di liputan juga aman gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya harus berjejaring gitu kan, teman-teman jangan
istilahnya gini, berjejaring itu kan penting ya, teman-teman harus berjejaring dengan siapapun sehingga ketika ada sesuatu itu penanganannya mudah cepat kan, seperti itu. Memang kami merasa prihatin banget gitu ya dengan kondisi di Jawa Tengah ini kok semakin hari kok semakin ini ya represif ya terhadap jurnalis gitu kan. Dengan kasus ada jumlah 15 itu kan menunjukkan cukup tinggi banget gitu kan, dan kebebasan pers di Jawa Tengah sangat benar-benar terancam. Nah, kami meminta kepada semua pihak untuk tolong hentikan kekerasan terhadap jurnalis, hentikan kekerasan terhadap pers mahasiswa, hentikan pembungkaman kebebasan akademik. Karena kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu kan dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Nah, jika dilihat ya Mas, selama ini posisi pers mahasiswa itu juga masih abu-abu ya Mas sebenarnya. Nah, jika hal itu terjadi seperti tekanan, intimidasi ataupun kekerasan terjadi terhadap pers, maka mereka ini harus bisa merujuk ke aturan atau payung hukum apa aja Mas dalam menjalankan kerja jurnalistik mereka. Oke, siap. Sebenarnya kan ini ya, itu kan bagian satu dari kebebasan akademik ya. Dan teman-teman PESMA itu teman-teman yang sedang belajar kan, jadi jurnalis seperti itu. Harusnya ya kampus melindungi, karena kampus itu kan ibu kandung jurnalis kan. Yang melahirkan jurnalis itu kan dari kampus kan. Kampus itu kan ibu kandung jurnalis, itu satu. Yang kedua adalah pasal 28 F gitu kan, huruf F ya, Undang-Undang Dasar 45, hak mendapatkan informasi itu kan sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 ya tentang tahun 99 tentang pers, itu kan ada juga aturan tentang pers umum kan. Tetapi juga Dikti itu sudah ada MOU dengan Dewan Pers. Yang belum, saya tidak tahu apakah yang dari Kemenang itu juga ada MOU dari Dewan Pers atau belum. Seperti itulah. Ini mungkin dari teman-teman yang di bawah PTKIN ya. PTKIN. Nah, itu untuk mencoba mendesak agar ada MOU juga dengan Dewan Pers untuk perlindungan terhadap kawan-kawan pers mahasiswa. Seperti itu. Tekanan ini tuh, tekanan terhadap pers atau pers mahasiswa ini tidak datang dari eksternal saja, bahkan bisa jadi datang dari internal kampus Mas. Seperti birokrasi atau beberapa lembaga atau organisasi yang merasa nyaman dengan isi dari pemberitaan itu sendiri Mas. Jadi idealnya jika hal ini terjadi, bagaimana persma itu harus bersikap? Ya harus bersikap tetap kritis progresif, harus kritis dan progresif, mengkritisi tapi juga membangun gitu. Jadi bukan merusak tapi membangun kan, seperti itu. Jadi mengkritisi kemudian tetap harus menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, karena itulah ini ya, salah satu misi kita itu kan menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, kan. Itu teman-teman pers mahasiswa harus tetap kritis progresif. Juga sembari, karena ini proses belajar, sembari menyadarkan kepada mereka fungsi pers mahasiswa itu. Jangan-jangan birokrasi itu nggak paham. Jangan-jangan birokrasi atau organisasi itu nggak paham dengan pers. Jangan-jangan ada apa di balik larangan-larangan itu. Seperti itu. Itu saya pikir itu, dan karena ini masih pers mahasiswa itu kan masih proses belajar ya. Tentu jangan sampai istilahnya itu berdampak buruk terhadap kawan-kawan mahasiswa, karena ini masih proses belajar ya. Begitu. Yang perlu digarisbawahi teman-teman adalah pers mahasiswa itu masih proses belajar ya. Pers yang belajar ya menjadi profesional. Manfaatkan daya juang kawan-kawan untuk belajar, manfaatkan daya kritis kawan-kawan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, bangun jaringan seluas mungkin itu. Nah, tadi kan Mas Aris itu sempat mention terkait panduan liputan Mas. Nah, jadi jika seorang jurnalis itu meliput demo atau aksi, menurut Mas Aris
apa panduan yang paling khusus dan vital banget yang harus diketahui oleh jurnalis tersebut itu apa, Mas? Salah satunya ya, misalkan ini pakaian. Misalkan kayak kemarin itu pakaian pendemo misalkan warnanya hitam. Maka bisa jadi untuk membedakan itu ya kita jangan pakaian hitam kan. Jadi kalau kita pakainya hitam nanti dianggap pendemo yang rambut diciduk. Kemudian mungkin perlu ada atribut ini ya, kreasi dan sebagainya. Walaupun itu juga tidak baku ya, artinya tidak mesti tergantung situasi. Semuanya itu tergantung situasinya seperti apa. Terus ini juga ya, kalau misalkan mengambil gambar gimana sih? Oh, demonya di sini ambil gambar, jangan pakai HP. Kalau pakai HP kan harus berdekat ya. Misalkan perlu pakai tele atau apa gitu kan. Jadi nggak kena lemparan apa gitu kan. Kalau malah ngikuti, wah ini lagi ada chaos gitu, malah teman-teman udah dekat itu malah wah nih jadi bagus, sudut pandangnya bagus, wah salam gitu, malah kena saut juga kan repot. Nah itu perlu misalnya pakai kamera yang kalau yang ini ya yang ngambil gambar ya, kalau bisa kamera yang jauh lah. Kemudian bisa jadi pakai helm misalkan, helm ini ya, helm pengaman gitu. Termasuk kalau misalkan di daerah konflik gitu ya, kita pakai rompi anti peluru misalnya, ya itu penting juga. Itu kalau keamanan saat liputan. Termasuk parkir motor, kira-kira nanti kalau geger genjing itu kira-kira sampai di sini nggak parkirnya, oh ternyata harusnya agak jauh. Nah itu juga perlu dihitung juga, parkir kendaraannya gimana biar di lokasi yang aman. Nah tadi kan Mas Aris juga sempat menyampaikan terkait pengambilan gambar begitu Mas. Nah tapi kalau jika seorang jurnalis mengambil gambar dari agak jauh, itu juga mempengaruhi hasil gambar tadi Mas. Makanya pakai perangkat yang ini Pak, pakai tele tadi kan, tapi bukan telematika ya, tapi pakai tele. Jadi kan kalau pakai tele kan jarak jauh kan kena kan, nah itu. Berarti menggunakan alat yang canggih begitu. Iya, yang perangkat yang memadai. Tapi kalau telenya terlalu wajar gitu, mungkin harus lari ya berat juga kan. Nah itu gimana? Nah itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Makanya perlu ketika kita mau lihat itu, kita perlu mapping. Kira-kira misalkan di bulan demo, kira-kira demo hari ini nanti akan seperti apa? Nah, teman-teman harus sudah punya bacaan kan? Yang akan demo seperti apa? Yang akan demo siapa? Kalau wah nanti seperti ini, terus teman-teman juga harus melihat kan aparat yang mengamankan demo itu warnanya seperti apa? Posisinya di mana? Ini juga mempengaruhi teman-teman nanti apakah posisi teman-teman itu mempengaruhi dampak selanjutnya. Misalkan wow, yang tidak karuan itu teman-teman harus juga melihat. Kalau kita mau lari kemana? Posisinya jalannya di sini dan teman-teman harus sadar posisi itu kan. Saya seperti itu salah satunya itu. Karena ada banyak sih. Kalau menurut Bapak sendiri, terkadang kan jika seorang jurnalis atau pers yang mengambil gambar saat aksi, itu kadang juga ada yang mendapatkan tekanan bahkan diincar oleh beberapa untuk ditarik produk hasil gambar gitu. Diminta dihapus gitu. Iya. Pak itu bagaimana pinter-pinternya mungkin, tetapi saya nggak enak kalau ngomong di sini seperti itu. Bagaimana pinter-pinternya teman-teman kan untuk menjaga produk jurnalistiknya seperti itu biar tidak hilang gitu sih. Nah, menurut Mas Aris sendiri sebagai jika saya sebagai pers mahasiswa begitu, kalau jika chaos di saat aksi itu bagusnya kita untuk informasi itu tetap memilih mengambil informasi atau sebaiknya menyelamatkan diri saja Mas? Menyelamatkan diri itu penting, tetapi informasi itu harus bagaimana caranya? Nah, itu nanti caranya sesi tersendiri ya. Jadi jika memilih untuk menyelamatkan diri maka
hasil dari tidak jadi liputan. Sambil pantau kondisi, bukan tidak liputan. Kalau melarikan diri juga tidak kan. Nah, liputan itu kan ada banyak cara gitu kan. Tidak sekadar harus ke tempat chaos, makanya tidak ada berita serta nyawa tadi kan. Makanya penting untuk bagaimana kita selamat. Teman-teman alangkah lainnya juga tidak selamat, terus gimana buat apa produknya gitu kan, tidak bisa dipublikasikan kan akhirnya. Maka disinilah butuh strategi. Nah, strateginya seperti apa? Ya itu nanti teman-teman mungkin seperti apa gitu kan. Salah satunya bagaimana memilih posisi yang tepat. Misalkan kalau mengambil posisi di atas misalkan timunnya di bawah kita sorot dari atas gitu kan juga sama aja. Atau menggunakan drone gitu, untuk melihat, lalu kita mau pakai drone untuk melihat kan bisa juga. Artinya bukan tidak meliput tetapi penting untuk selamat itu penting. Tapi tetap kita tidak meninggalkan berita itu. Ada banyak cara kan, ada banyak jalan menuju rumah. Menurut Mas Aris sendiri mungkin kinerja terkait sudah menerapkan kode etik jurnalistiknya dengan baik atau belum teman-teman Persma kita ini, yang terutama yang ada di Semarang, Mas? Pers mahasiswa atau jurnalis umum? Pers mahasiswa. Kalau pers mahasiswa ya, saya juga belum tahu ya, karena kita harus melihat gimana gitu kan. Apakah teman-teman sudah pernah membaca kode etik jurnalistik atau belum? Jangan-jangan belum pernah membaca kode etik. Kode etiknya siapa? Gitu kan. Kode etik itu yang mengeluarkan siapa? Nah, teman-teman paham apa enggak kan seperti itu? Kode etik itu yang mengeluarkan satu Dewan Pers, yang kedua organisasi profesi. Jadi kode etiknya AJI tentu berbeda dengan kode etik jurnalis profesi, organisasi profesi yang lain. Bahkan kalau di AJI itu selain ada kode etik juga ada kode perilaku. Jadi kode etik juga diatur, perilaku kita juga diatur. Jadi ada kode perilaku. Nah, organisasi lain gimana? Ya, saya tidak tahu. Kan begitu kan? Begitu ya. Tapi kalau Dewan Pers juga mengeluarkan kode etik. Jumlahnya ada 11 pasal itu kan. Itu yang versi Dewan Pers. Begitu Pak. Kalau kemudian saya menerapkan kode etik AJI dengan kode etik yang organisasi lain kan ya enggak pas. Ya benar kan? Kita nggak boleh ini, tapi organisasi lain boleh itu kan? Nggak masuk kan? Makanya kita harus melihat, menakar ini untuk siapa diberlakukan kode etik itu ya. Misalkan organisasi A tentu menerapkan sesuai dengan aturan kode etik yang diatur oleh organisasi A. Kami juga punya seperti itu begitu. AJI sendiri itu menaungi jurnalis yang seperti apa, Mas? Yang anggota AJI. Nah, yang jadi anggota AJI yang kita. Makanya teman-teman kan bisa mendaftar ke organisasi profesi kan. Bahkan AJI kan juga menerima anggota pers mahasiswa, asalkan ada aturannya kan. Misalkan produk jurnalistiknya ada dalam 1 tahun sekian, jadi ada. AJI menerima anggota pers mahasiswa menjadi anggota AJI begitu. Tetapi tetap ketika menjadi anggota AJI juga harus menaati kode etik yang kami keluarkan. Ya pers mahasiswa punya kode etik nggak? Punya organisasi nggak? Organisasi kan kode etik itu yang mengeluarkan siapa? Organisasi profesi kan? Nah, gitu. Tetapi pelanggaran etik itu menjadi pintu masuk terhadap persoalan-persoalan yang lain. Bisa jadi menjadi masuk celah hukum dan lain sebagainya. Makanya kode etik itu buat kawan-kawan penting untuk ditaati. Jangan sampai dilanggar. Begitu apa? Karena itu menjadi pintu masuk persoalan lainnya. Kalau melanggar kode etik, ibarat rambu-rambu itu kalau kita, kode etik itu kan rambu-rambu kita. Kalau kawan-kawan tidak boleh ke kiri ya jangan ke kanan, nanti masuk jurang kan gitu. Itulah kode etik. Begitu kawan. Mungkin Mas bisa dicontohkan sedikit atau beberapa terkait tadi yang melanggar kode etik yang menjadi celah bagi orang-orang untuk melakukan tindakan. Misalkan gini, kawan-kawan menuduh A, tapi kawan-kawan tidak overproject, tidak istilahnya tidak konfirmasi kepada yang teman-teman tuduh, itu pelanggaran. Kira-kira kawan-kawan mau diperkarakan nggak sama orang yang merasa dirugikan? Iya kan?
Itu salah satu contoh ya. Oke. Ini contoh yang gitu. Kalau ngomong contoh yang beneran kan bahaya juga. Iya gitu loh kan. Gitu. Sampean mau nuduh misalkan ini melakukan plagiat, tapi sampean nggak konfirmasi, sampean bisa di sampean melakukan pencurian, tapi maksudnya korupsi dan lain sebagainya. Tapi kawan-kawan nggak konfirmasi pada orang yang dituduh korupsi gimana? Jangan-jangan informasinya salah. Makanya kawan-kawan harus disiplin, namanya verifikasi. Kata Bill Kovac ini. 9 elemen jelas masalah. Begitu. Berarti di sini tindakan verifikasi itu juga penting bagi seorang jurnalis untuk menyelamatkan dirinya sendiri, begitu. Ya kan, itu memang harus, bukan persoalan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, tapi itu adalah harus dilakukan oleh setiap jurnalis. Verifikasi, benar nggak? Karena yang kita unggah, kita tulis, kita terbitkan itu kan fakta. Kalau isu itu nggak bisa. Isunya nggak bisa dong. Makanya butuh verifikasi. Butuh misalkan, wah ini banjir, jari ini banjir menurut medsos. Ya kan ini medsos, tapi ketika teman-teman datang ke sana ternyata itu di medsos itu berita kejadian 10 tahun yang lalu gimana? Berarti kawan-kawan yang diterbitkan adalah hoax. Nah inilah. Makanya butuh verifikasi ke lapangan, observasi dan lain sebagainya itu bagian dari proses verifikasi. Jika sudah menerapkan hal itu, Mas, tetapi karena tadi kita mungkin hasil yang didapat, berita yang disusun itu jujur dan dan melampirkan semua hasil dari observasi dan wawancara, tetapi tetap ada orang yang merasa tersinggung, itu bagaimana? Makanya teman-teman harus hati-hati, makanya harus disiplin verifikasi. Jangan sampai tulisan yang sudah terlanjur terbit itu tidak benar, sehingga menimbulkan. Makanya kenapa kita harus menaati undang-undang pers, menaati kode etik ya seperti itu, untuk jaga ini kawan-kawan jangan sampai seperti itu. Akhirnya kredibilitas teman-teman jadinya iya kan. Begitu. Jangan karena terburu-buru asal enggak. Di era banjir informasi, di era banjir fitnah seperti ini gitu. Zaman Rasulullah dulu gimana gitu. Sebelum Rasulullah ya. Iya. Itu seperti itu. Ini apa? Zaman jahiliyah itu kan seperti apa? Nah, makanya jurnalis itu kan harusnya menjadi penerang, menjadi suluh, menjadi obor buat masyarakat. Yang benar adalah ini. Nah, itu tugas kawan-kawan. Kawan-kawan itu tugas yang sangat penting ya, dan mulia juga. Ketika sebenarnya seperti ini loh, ketika kemudian terombak-ambing oleh isu hoax, banjir dan lain sebagainya, dan konco-konconya itu, ini loh, jurnalis itu harus yang benar adalah ini, faktanya adalah ini. Begitulah. Jadi produk dari kawan-kawan itu bisa menjadi panduan buat kawan-kawan, buat masyarakat. Oh ini loh seperti ini, terutama kalangan akademisi seperti ini loh. Nah, yang menjadi persoalan kadang kita itu kan kadang kita itu kurang bercermin ya. Maksudnya gini, kurang kita itu apa? Kadang kita merasa paling benar sendiri kan. Nah, itu berbahaya juga. Akhirnya kalau kita merasa paling benar, bisa jadi kita itu salah kan. Makanya kita butuh bercermin, butuh evaluasi. Ada nggak yang salah dari ini, pengambilan isu dan lain sebagainya. Misalkan isu soal air ini kan, isu soal air ini benar nggak kira-kira kayak gitu? Jangan-jangan yang kita masukkan itu opini kita, bukan fakta. Nah ini berbahaya. Ya. Opini kan berarti karena PDW. Ya. Kalau mau buat opini sendiri aja, tapi jangan campur adukan antara berita dan opini. Jangan dicampur adukan. Jadi kemudian bayi ini warnanya bening kok kamu tulis warnanya merah, karena mayoritas masyarakat menganggap ini warna merah. Ini yang terjadi di post-truth ini kan, seperti itu. Nah ini berbahaya. Kawan-kawan, tugas kawan-kawan lah harus menjadi penerang buat masyarakat. Jika
seorang jurnalis, terutama pers mahasiswa sendiri Mas, yang ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Sebenarnya kan pers mahasiswa itu memang bergerak, terutama terkhusus itu di dalam kampus sendiri gitu Mas. Nah, jika seorang persma tersebut ingin menyampaikan sebuah kebenaran dari kampusnya sendiri, tapi dengan menyampaikan kebenaran tersebut itu merupakan mengungkapkan sesuatu yang tidak baik dari kampusnya dan kemudian menyinggung birokrasi, itu bagaimana, apa yang harus dilakukan Mas? Tetap menyampaikan kebenaran tersebut atau tetap menjaga nama baik dari kampus kita sendiri? Menurutmu gimana? Kalau menurut saya sendiri memang seperti pengalaman saya menyampaikan keadaan yang semestinya Mas. Oke. Tapi memang di balik hal itu tetap ada ya tekanan sedikit dari kita. Oke, siap. Berarti kan bagaimana cara menyampaikan? Ini kan persoalan strategi kan? Kalau persoalan strategi kan tentu tidak bisa dibahas secara umum kan? Nah, seperti itu. Tetapi kebenaran tetap harus diungkapkan. Strateginya seperti apa ya nanti kita kan. Jadi tidak semua harus disampaikan ke publik kan, artinya ada hal-hal tertentu yang kemudian ini kita harus membuat strategi tertentu kan? Karena ini dampaknya ini, makanya butuh mitigasi tadi ya, seperti yang pertama tadi, kenapa pentingnya mitigasi seperti itu gitu kawan. Dan ini Mas, pertanyaan terakhir Mas, mengapa publik itu juga harus ikut peduli dan membela kebebasan pers ini Mas? Karena tadi sudah saya sampaikan tadi, kalau kebebasan pers itu tidak ada, maka demokrasi terancam. Kalau kebebasan kebenaran kemudian, kalau kebebasan pers tidak ada, kemudian kebenaran itu diganti dengan tadi informasi yang tidak benar, kegelapan, ya, ini berbahaya buat publik, buat masyarakat, buat siapapun, buat masa depan bangsa ini. Maka kehancuran itu bisa jadi berangkat dari kebenaran yang itu. Mungkin ada harapan tersendiri dari Mas Aris untuk teman-teman pers mahasiswa yang nanti akan melanjutkan menjadi seorang jurnalis profesional. Ya tetap belajar ya kan, baik guru ya, tetap belajar ya. Belajar kan itu satu. Kemudian kalau mau menjadi jurnalis ya tetap pelajari tentang ilmu kejurnalistikan ya. Ilmu jurnalistikan itu sekarang berkembang terus, ada data, ada macam-macam lah ya. Nah itu tetap dipelajari kawan-kawan, termasuk yang terpenting tadi yang terakhir soal kode etik itu. Taati kode etik, penting. Taati kode etik, jangan melanggar aturan. Itu sih, begitu kawan. Dan harus berani, jangan takut. Karena bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berani dan orang-orang yang jujur. Karena kalau ngomong jurnalis itu kan sifatnya harus seperti perawi. Nah kawan-kawan dari UN yang paham itu syarat menjadi perawi seperti itu. Jurnalis itu kan harus seperti perawi. Begitu. Sampai kita di penghujung acara. Ya, terima kasih kepada Mas Aris yang sudah berkesempatan hadir dan berbagi beberapa pengalaman dan pengetahuan penting untuk kita. Jadi buat sobat amanat nih, soal kebebasan pers itu sangat penting. Apalagi di saat ini, di zaman ini kita pers mengalami penurunan dan sebenarnya cukup memprihatinkan. Jadi bagi seorang jurnalis, baik jurnalis profesional ataupun pers mahasiswa, itu harus memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan Mas Aris tadi, seperti cara mitigasi yang baik dan harus memperhatikan kode etik jurnalistik juga. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa
membungkam pers sama dengan membungkam kebenaran, begitu. Siap. Nah, jadi mari kita menjadi bagian dari masyarakat yang sadar informasi dan berdiri bersama para jurnalis untuk menjaga ruang demokrasi kita. Oke, saya Dwi Haratul Nikmah pamit undur diri dan nantikan episode Bang Aman berikutnya.